Dinarasikan dari kisah nyata, hubungan asmara sopir tua dan bu bos tajir yang diterlantar suaminya. Di sebuah kota kecil yang tak pernah tidur, cerita ini dimulai. Rumah besar berdiri megah di ujung jalan, tempat tinggal keluarga Harsono yang kaya raya. Pak Darto, seorang pria tua dengan rambut memutih dan tubuh ringkih, adalah sopir pribadi keluarga itu. Di usianya yang hampir mencapai 80, ia masih setia menjalankan pekerjaannya, mengantar sang ibu bos, Bu Kirana, kemanapun ia ingin. Hari itu, seperti biasa, Pak Darto duduk di belakang kemudi sambil menunggu Bu Kirana selesai dengan urusannya di salon. "Pak Darto, udah berapa lama kerja sama keluarga kami?" tanyanya. Pak Darto tersenyum kecil sambil melihat ke kaca spion. "Sudah hampir 20 tahun, Bu. Dari waktu Bu Kirana masih SMA." Bu Kirana tertawa kecil. "Wah, berarti Pak Darto tahu semua cerita hidup saya ya?" "Tempat saya buka di sana, Farhan. Saya hanya sopir tua yang mencoba membantu sebisa saya. Tapi, perasaan itu terkadang datang tanpa bisa kita kendalikan." Matanya menatap jauh, seakan berusaha menahan emosi yang telah lama terpendam. Farhan terdiam. Ia tak bisa sepenuhnya membenci Pak Darto, tetapi ia juga tak mampu memahami kompleksitas hubungan ini. "Saya akan berusaha lebih baik, Pak," katanya akhirnya. "Tapi tolong, beri waktu untuk kami semua menyembuhkan luka ini." Pak Darto mengangguk dengan senyum lemah. "Kamu anak yang baik, Farhan. Jaga ibumu. Dia wanita yang luar biasa." Ketika Farhan pergi, Pak Darto merasa lega sekaligus sedih. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta itu memang indah, tetapi kadang tak harus dimiliki untuk dirasakan. Bagi Pak Darto dan Bu Kirana, perjalanan hidup mereka mungkin telah terpisah, tetapi jejak cinta dan pengertian itu akan terus ada, menjadi kenangan yang tak terlupakan. Next di kisah selengkapnya yuk. Pertemuan yang mengubah segalanya. Di sebuah kota kecil yang tak pernah tidur, cerita ini dimulai dengan ironi kehidupan. Rumah besar berdiri megah di ujung jalan, tempat tinggal keluarga Harsono yang kaya raya, tetapi seolah menyimpan rahasia di balik kemegahannya. Pak Darto, seorang pria tua dengan rambut memutih dan tubuh ringkih, telah menjadi saksi bisu dari lika-liku keluarga itu selama hampir 2 dekade. Namun, siapa sangka, hidupnya akan berubah di hari yang tampak biasa. Pagi itu, Pak Darto menunggu di depan salon seperti biasanya. Ketika Bu Kirana muncul dari pintu kaca, langkahnya yang anggun dan wajahnya yang dihiasi senyuman kecil seketika memecah keheningan. "Pak Darto, nanti kita langsung ke kafe di Jalan Merak ya," ujarnya lembut sambil masuk ke mobil. Di balik suaranya yang tenang, ada kerumitan yang tidak terlihat, sebuah cerita yang tak terucapkan. Saat mobil melaju, Pak Darto mencoba tetap fokus pada jalanan, tetapi pikirannya mulai melayang. Ada kehangatan dalam suara Bu Kirana yang selalu membuat hatinya bergetar. Perjalanan mereka dipenuhi keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya, hingga Bu Kirana akhirnya memecahnya dengan sebuah pertanyaan yang tak terduga. "Pak Darto, sudah berapa lama ya kerja sama keluarga kami?" Pak Darto tersenyum kecil sambil melirik ke kaca spion. "Hampir 20 tahun, Bu. Dari waktu Bu Kirana masih SMA." Ucapannya terdengar ringan, tetapi penuh makna. Dalam 20 tahun itu, ia telah melihat banyak hal, kesedihan, kebahagiaan, dan perjuangan yang diam-diam. Bu Kirana tertawa kecil, tetapi ada rasa getir di ujung tawanya. "Wah, berarti Pak Darto tahu semua cerita hidup saya ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Darto tercekat. Ia tahu lebih banyak daripada yang ingin diakui. Ia tahu betapa seringnya Bu Kirana menangis diam-diam di bangku belakang mobil, terutama setelah cekcok dengan suaminya. Tetapi, seperti biasa, ia memilih diam. Ketika mereka tiba di taman kota atas permintaan mendadak Bu Kirana, suasana berubah. Di bawah bayang-bayang pohon, Bu Kirana mengajak Pak Darto duduk di bangku kayu. "Pak, saya lagi banyak pikiran," katanya pelan, matanya menatap jauh ke depan. "Kadang saya merasa capek banget sama hidup ini." Pak Darto menatapnya, merasakan sesuatu yang berbeda. "Hidup memang gak pernah mudah, Bu. Tapi selama kita masih punya harapan, semuanya bisa dilewati." Kata-kata sederhana itu, disampaikan dengan suara yang penuh ketulusan, seolah membuka pintu yang telah lama tertutup dalam hati Bu Kirana. Dan tanpa mereka sadari, percakapan sore itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hubungan mereka. "Pak Darto, nanti kita langsung ke kafe di Jalan Merak ya," ujar Bu Kirana dengan senyum kecil ketika ia masuk ke mobil. Wajahnya cantik,
dengan mata yang menyimpan cerita. Pak Darto hanya mengangguk, meski hatinya mulai berdetak lebih cepat. Selalu seperti itu setiap kali Bu Kirana berbicara dengannya. Ada sesuatu tentang perempuan itu yang membuat hati tuanya yang lelah bergetar lagi. Saat mobil melaju, suasana canggung terasa di udara. Bu Kirana sibuk dengan ponselnya, sementara Pak Darto diam, mencoba fokus pada jalanan. Namun, pikirannya berlari jauh. Kenapa dia begitu cantik, dan kenapa aku merasa seperti ini? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, suara lembut Bu Kirana memecah lamunan itu. Pak Darto, udah berapa lama kerja sama keluarga kami? Tanyanya. Pak Darto tersenyum kecil sambil melihat ke kaca spion. Sudah hampir 20 tahun, Bu. Dari waktu Bu Kirana masih SMA. Bu Kirana tertawa kecil. Wah, berarti Pak Darto tahu semua cerita hidup saya ya? Pertanyaan itu membuat Pak Darto tercekat. Tentu, ia tahu banyak hal. Ia tahu betapa seringnya Bu Kirana menangis diam-diam di bangku belakang mobil, terutama setelah cekcok dengan suaminya, Pak Arman. Namun, ia memilih diam. Tugasnya hanya mengantar, bukan mencampuri urusan majikan. Di tengah perjalanan, Bu Kirana tiba-tiba meminta berhenti di taman kota. Ia ingin duduk-duduk sebentar, katanya. Pak Darto mengiyakan, meski heran. Sore itu, taman penuh dengan orang, tetapi Bu Kirana memilih duduk di bangku paling sepi. Duduk di sini aja, Pak. Temenin saya sebentar, ujarnya. Dengan ragu, Pak Darto menurut. Duduk di samping Bu Kirana membuatnya merasa canggung, tetapi sekaligus bahagia. Saya lagi banyak pikiran, Pak. Kadang saya ngerasa capek banget sama hidup ini, kata Bu Kirana tiba-tiba. Pak Darto hanya menatapnya. Hidup memang gak pernah mudah, Bu. Tapi selama kita masih punya harapan, semuanya pasti bisa dilewati. Kata-kata sederhana itu membuat Bu Kirana tersenyum kecil. Ada sesuatu dalam suara Pak Darto yang menenangkan. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Tidak lagi sekadar sopir dan majikan, tetapi lebih dalam dari itu. Awal dari gejolak benih-benih cinta. Malam itu, ketika Pak Darto pulang ke rumah kontrakannya yang kecil, pikirannya masih dipenuhi oleh senyuman Bu Kirana. Apa aku terlalu tua untuk merasakan ini lagi? Ditanyanya pada dirinya sendiri. Ia merasa bodoh, tetapi perasaan itu tidak bisa ia abaikan. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Bu Kirana muncul di benaknya. Sementara itu, di rumah besar keluarga Harsono, Bu Kirana duduk sendirian di ruang tamu. Suaminya, seperti biasa, sedang berada di luar negeri untuk urusan pekerjaan. Anak-anak mereka sudah tidur. Ia memandang keluar jendela, memikirkan percakapannya dengan Pak Darto di taman tadi. Ada sesuatu dalam diri pria tua itu yang membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari suaminya. Hubungan mereka mulai berubah sejak hari itu, bukan hanya melalui tatapan penuh arti atau ucapan ringan, tetapi juga melalui tindakan kecil yang perlahan membangun keintiman. Pak Darto mulai lebih perhatian, seperti memastikan kursi Bu Kirana selalu bersih sebelum ia duduk, atau diam-diam menyelipkan tisu di saku mobil saat ia tahu Bu Kirana sering menangis. Di sisi lain, Bu Kirana mulai memerhatikan kebiasaan Pak Darto, seperti menyiapkan termos kecil berisi teh hangat untuk perjalanan panjang. Meskipun tak ada kata-kata yang secara eksplisit terucap, setiap gerakan itu berbicara lebih lantang daripada bahasa manapun. Bu Kirana semakin sering mengajak Pak Darto berbicara, baik di perjalanan maupun di rumah. Pak Darto, meski awalnya ragu, akhirnya mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang istrinya yang telah meninggal, dan tentang anak-anaknya yang jarang ia temui. Bu Kirana mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah cerita itu adalah hal terpenting di dunia. Namun, perubahan ini tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitar mereka. Pembantu rumah tangga mulai berbisik-bisik, dan tetangga mulai melihat mereka dengan tatapan curiga. Tetapi Pak Darto dan Bu Kirana tidak peduli. Mereka merasa menemukan sesuatu yang telah lama hilang dalam hidup mereka, kebahagiaan. Rahasia yang mulai terbongkar. Hubungan yang awalnya hanya pertemanan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Bu Kirana mulai mengandalkan Pak Darto tidak hanya sebagai sopir, tetapi juga sebagai tempat curhat. Di sisi lain, Pak Darto merasa hidupnya kembali berwarna. Tetapi, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Suatu hari, anak sulung Bu Kirana, Farhan, memergoki ibunya sedang berbicara dengan Pak Darto di taman belakang rumah. Meskipun tidak ada yang mencurigakan dalam percakapan itu, Farhan merasa ada yang aneh.
Ia mulai memperhatikan ibunya dan Pak Darto dengan lebih seksama. Ketegangan mulai terasa di rumah itu. Bu Kirana merasa tertekan, sementara Pak Darto mulai merasa bersalah. Ia tahu hubungan mereka tidak akan pernah diterima oleh masyarakat, apalagi oleh keluarga Bu Kirana. Tetapi, perasaan mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Keputusan yang sulit. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Farhan, dengan rasa penasaran yang membara, mulai menyelidiki lebih dalam hubungan ibunya dengan Pak Darto. Ia mengamati setiap gerak-gerik mereka, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Bu Kirana dan Pak Darto berusaha menjalani hari-hari mereka seperti biasa, meski hati mereka diliputi kekhawatiran. Suatu sore, Farhan memutuskan untuk langsung bertanya kepada ibunya. "Bu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering ngobrol sama Pak Darto? Apa ada sesuatu yang ibu sembunyikan?" ditanyanya dengan nada tajam. Bu Kirana terdiam. Wajahnya pucat, tetapi ia mencoba menguasai diri. "Farhan, kamu salah paham. Pak Darto hanya sopir kita. Kami tidak membicarakan apa-apa yang aneh," jawabnya dengan suara yang terdengar lemah. Namun, Farhan tidak puas dengan jawaban itu. "Bu, aku bukan anak kecil lagi. Kalau ibu memang ada masalah, bilang saja. Jangan membuat semuanya jadi misterius begini," desaknya. Percakapan itu meninggalkan luka di hati Bu Kirana. Ia merasa bersalah, tetapi di saat yang sama ia tidak bisa mengabaikan perasaannya pada Pak Darto. Malam itu, ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Darto. Di garasi, mereka berbicara dengan suara pelan agar tidak ada yang mendengar. "Pak, saya rasa kita tidak bisa terus seperti ini," kata Bu Kirana dengan air mata mengalir di pipinya. "Anak saya mulai curiga. Saya takut semuanya akan semakin rumit." Pak Darto mengangguk pelan. Meski hatinya terasa berat, ia tahu bahwa ini mungkin adalah keputusan yang tepat. "Bu, saya juga tidak ingin membebani ibu. Saya sudah tua, dan saya tahu tempat saya. Kalau memang harus berhenti, saya rela." Kata-kata itu membuat Bu Kirana semakin sedih. Ia tahu bahwa Pak Darto adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Tetapi, ia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah diterima oleh keluarga maupun masyarakat. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk menjaga jarak satu sama lain. Namun, keputusan itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Setiap hari, mereka harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, meski hati mereka terluka. Dan Farhan, yang masih curiga, tidak berniat untuk berhenti mencari tahu kebenaran di balik hubungan mereka. Rahasia yang kian terungkap. Pagi itu, suasana di rumah keluarga Harsono terasa lebih tegang dari biasanya. Farhan diam-diam memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih drastis demi mengungkap kebenaran. Ia memasang kamera tersembunyi di garasi tempat biasanya Pak Darto memarkir mobil, berharap dapat menangkap momen-momen yang mencurigakan. Di sisi lain, Bu Kirana merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa Farhan tidak akan berhenti sampai mendapatkan jawaban yang memuaskan. Malam harinya, Bu Kirana memutuskan untuk mengunjungi kamar Farhan. Dengan suara bergetar, ia mencoba berbicara dari hati ke hati. "Farhan, kenapa kamu terus curiga sama ibu? Apa kamu gak percaya lagi sama ibu?" Farhan menatap ibunya dengan dingin. "Bu, aku hanya gak mau ibu melakukan sesuatu yang bakal merusak keluarga ini. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa ibu harus terlihat takut?" Ucapan Farhan membuat Bu Kirana tak bisa berkata-kata. Ia tahu bahwa hubungan emosionalnya dengan Pak Darto, meskipun tidak melanggar batas fisik, adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia hanya bisa menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai mengalir. Keesokan harinya, Farhan memeriksa rekaman kamera yang ia pasang. Awalnya, tidak ada yang aneh. Namun, pada salah satu rekaman, ia melihat ibunya dan Pak Darto berbicara dengan ekspresi yang tampak sangat emosional. Farhan memperbesar volume rekaman itu dan mendengar percakapan yang membuat darahnya mendidih. "Pak, saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Saya merasa kosong di rumah ini." Suara Bu Kirana terdengar lirih. "Bu, saya selalu ada untuk mendengarkan. Tapi, saya nggak mau jadi penyebab ibu dan keluarga bermasalah," jawab Pak Darto dengan nada penuh kejujuran. Farhan mematikan rekaman itu dengan tangan gemetar. Ia merasa dikhianati, meskipun ia tahu tidak ada tindakan fisik yang melampaui batas. Amarahnya lebih kepada kenyataan bahwa ibunya, seorang wanita yang ia hormati, merasa perlu mencari kenyamanan di luar keluarganya. Malam harinya, Farhan menghadapkan Bu Kirana dan Pak Darto di ruang tamu.
Dengan wajah merah padam, ia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman tersebut di depan mereka. Ini apa, Bu? Pak Darto. Kalian pikir aku nggak tahu? Pak Darto menunduk dalam diam, sementara Bu Kirana mencoba menjelaskan. Farhan, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Pak Darto cuma teman bicara. Kamu tahu sendiri, ayahmu jarang ada di sini. Aku butuh seseorang untuk mendengarkan. Namun, Farhan tidak mau mendengar alasan ibunya. Bu, kita keluarga. Kalau ibu punya masalah, kenapa nggak bilang ke aku atau ayah? Kenapa harus melibatkan orang lain? Situasi semakin memanas, hingga akhirnya Pak Darto angkat bicara. Farhan, maaf kalau keberadaan saya mengganggu. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk saya mundur. Saya sudah tua, dan saya nggak mau jadi sumber masalah di keluarga ini. Kata-kata Pak Darto membuat suasana hening. Bu Kirana hanya bisa menatapnya dengan air mata berlinang, sementara Farhan merasa puas, meski hatinya masih diliputi amarah. Pak Darto akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja keesokan harinya, meninggalkan rumah itu dengan hati yang berat. Saat ia mengemas barang-barangnya di garasi, pikirannya penuh dengan kenangan. Setiap sudut rumah ini menyimpan cerita, senyuman Bu Kirana, percakapan mereka yang penuh makna, dan suara anak-anaknya yang dulu sering ia antar ke sekolah. Saat melangkahkan kaki keluar gerbang, ia merasa seperti meninggalkan sebagian dari dirinya di sana. Apa keputusan ini benar? Gumamnya, merasakan perih di dadanya yang sudah tua namun penuh gejolak. Sementara itu, dari jendela lantai atas, Bu Kirana menatap kepergian Pak Darto dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Kenapa harus berakhir seperti ini? Pikirnya, perasaannya bercampur aduk antara cinta, penyesalan, dan rasa kehilangan. Pak Darto, sosok yang diam-diam menjadi pijakan emosionalnya selama ini, kini pergi membawa semua rasa yang tak pernah bisa ia ungkapkan dengan jujur. Langkah kaki Pak Darto semakin menjauh, namun setiap hentakan terasa berat baginya. Dalam hati ia berdoa, semoga dia menemukan kebahagiaannya, bahkan jika itu bukan bersamaku. Namun, meski secara fisik mereka terpisah, perasaan Bu Kirana dan Pak Darto tidak berubah. Mereka hanya bisa berharap bahwa waktu akan menyembuhkan luka yang mereka rasakan. Bayangan masa lalu yang menghantui. Beberapa minggu setelah Pak Darto meninggalkan rumah keluarga Harsono, suasana rumah mulai terasa aneh. Bu Kirana semakin sering melamun di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada sosok Pak Darto, pria yang telah menjadi tempat pelariannya di tengah badai kehidupan rumah tangganya. Di tempat lain, Pak Darto kini menjalani hari-harinya dengan sunyi. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan serabutan di bengkel kecil milik temannya. Namun, hatinya tetap berat. Setiap malam, ia duduk di depan rumah kontrakannya, menatap bintang sambil mengingat senyuman Bu Kirana. Apa aku membuat keputusan yang benar? Gumamnya dalam hati. Sementara itu, Farhan yang merasa telah menyelamatkan, di keluarganya mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Ibunya terlihat semakin murung, bahkan lebih sering mengurung diri di kamar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah tindakannya benar-benar membawa kebaikan? Ataukah justru merenggut kebahagiaan ibunya? Malam itu, Bu Kirana mengajak Farhan berbicara di ruang makan. Dengan nada suara yang tenang namun penuh emosi, ia berkata, Farhan, kamu mungkin berpikir apa yang kamu lakukan itu benar. Tapi kamu gak pernah tanya, apa yang aku rasakan selama ini. Farhan tertegun. Ia menatap ibunya dengan rasa bersalah. Bu, aku cuma mau keluarga kita tetap utuh. Aku nggak mau ada yang merusak keharmonisan kita. Harmonis? Bu Kirana tertawa pahit. Farhan, selama ini kamu dan adik-adikmu sibuk dengan dunia kalian sendiri. Ayahmu sibuk di luar negeri, dan aku sendiri di sini. Aku butuh seseorang untuk mendengarkan. Itu saja. Ucapan itu menyentak Farhan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sibuk dengan kecurigaannya hingga lupa memahami perasaan ibunya. Namun, ia masih sulit menerima bahwa orang yang ibunya pilih untuk bersandar adalah Pak Darto. Beberapa hari kemudian, Farhan menemui Pak Darto di bengkelnya. Dengan raut wajah tegang, ia berkata, Pak, aku minta maaf kalau tindakan aku waktu itu menyakiti hati Bapak. Tapi aku cuma mau tahu, apa yang sebenarnya Bapak rasakan terhadap ibu? Pak Darto terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Farhan, saya nggak pernah berniat untuk melukai keluarga kalian. Saya hanya ingin jadi teman bicara untuk ibumu. Nggak lebih dari itu.
Farhan menatapnya, mencoba mencari kejujuran di balik kata-kata pria tua itu. Jadi, Bapak nggak pernah berpikir lebih dari itu? Pak Darto menggeleng pelan. Saya tahu tempat saya, Farhan. Saya nggak punya apa-apa yang bisa saya berikan selain telinga untuk mendengar dan kata-kata sederhana untuk menghibur. Percakapan itu membuat Farhan berpikir ulang. Ia mulai melihat Pak Darto bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai seorang pria tua yang hanya mencoba membantu ibunya melewati masa sulit. Ia tahu, keputusan selanjutnya ada di tangannya. Namun, akankah Farhan benar-benar merelakan ibunya mendapatkan kenyamanan dari sosok Pak Darto? Ataukah ia tetap mempertahankan prinsipnya demi melindungi kehormatan keluarga? Gejolak itu terus menghantui pikirannya, seperti bayangan masa lalu yang sulit dihapus. Namun, seperti kata pepatah, luka waktu hanya bisa sembuh dengan keberanian menghadapi masa depan. Dan keberanian itu, bagi Pak Darto dan Bu Kirana, berarti menerima kenyataan dan menjalani hidup masing-masing dengan kenangan sebagai pengingat akan arti sesungguhnya dari memahami dan memaafkan. Pak Darto dan Bu Kirana, meski kini berjauhan, tak bisa sepenuhnya memutus ikatan emosional yang telah terbentuk. Waktu dan jarak, bagaimanapun, sering menjadi jawaban yang sulit tetapi perlu untuk menemukan kedamaian. Dan begitulah kisah ini diakhiri. Tentang cinta yang datang di saat tak terduga, tentang keberanian untuk merasa, dan tentang kerelaan melepaskan demi kebahagiaan orang lain. Apa yang terjadi selanjutnya? Mungkin hanya waktu yang tahu, tetapi satu hal pasti, kisah ini takkan pernah sama lagi. Ikuti perjalanan mereka lebih jauh, dan temukan makna di balik hubungan yang tak biasa ini.